Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman Yayasan Amal Abadi Indonesia dan juga teman-teman IBR serta kawan-kawan yang ikut kegiatan komunitas Medpit, Madang dan Ngepit. Kombinasi antara nambah berat badan dengan mengurangi berat badan. Mbah engko dadi apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita berada di ujung selatan Provinsi DIY, tepatnya di Pantai Parangkusumo. Kita berlibur di sini, salah satu di antara tujuannya adalah untuk refreshing, barangkali bisa menyegarkan kembali semangat untuk beramal saleh, semangat untuk belajar, semangat untuk bekerja demi kebaikan keluarga dan masyarakat. Insyaallah ta'ala. Dan memang pada asalnya yang namanya refreshing itu perkara duniawi. Dan perkara duniawi hukum asalnya adalah mubah. Kita tidak hukumi sebagai sesuatu yang sunnah atau wajib, makruh atau haram, tapi hukum asalnya mubah. Namun sesuatu yang mubah ini bisa bergeser ke kanan dan bisa bergeser ke kiri, tergantung dari latar belakang dan niatnya serta kegiatannya. Makanya para ulama mengatakan beribadah dengan perkara mubah nggak boleh. At-ta'abbudu bil mubah bid'ah. Beribadah dengan perkara mubah itu termasuk bid'ah. Kecuali jika perkara mubah itu dijadikan sebagai sarana untuk mendukung kegiatan ibadah. Nah itu baru boleh. Seperti perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, kuntu ahtasibu 'alallahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah untuk tidur yang aku kerjakan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku lakukan. Karena tidur yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz niatnya adalah agar bisa tahajud. Padahal hukum asal tidur itu apa? Mubah. Baik, kita akan berbicara sedikit terkait hal-hal yang dipercaya oleh masyarakat, terutama yang kaitannya dengan mitos pantai selatan. Memang suasana tidak sebagaimana pantai pada umumnya. Tadi saat kita berkumpul ada bau menyan, ya. Kemudian ada beberapa pohon yang dikasih kain, yang ditutupi dengan kain. Dan wallahu ta'ala alam, latar belakangnya adalah karena masyarakat di sini punya keyakinan tertentu terkait pantai ini. Baik, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan, Pak. Nah ini kan kita biasanya kalau di pantai berpakaian pakai pakaian yang warnanya hijau, ini katanya nggak boleh, Ustaz. Gimana ini, Ustaz? Ya, salah satu di antara mitos di sini ya, bahwa kalau di pantai Segoro Kidul itu tidak boleh menggunakan pakaian berwarna hijau. Ini mitos masyarakat Yogyakarta, dan katanya nanti Nyi Roro Kidul cemburu gitu ya. Malah disenengi, Ustaz. Oh, disenengi Nyi Roro Kidul, sehingga nanti ditarik ke laut. Ini jelas keyakinan yang nggak benar ya, karena pada asalnya warna pakaian itu perkara dunia, dan orang boleh memakai warna apapun kecuali yang dilarang oleh syariat. Misalnya Nabi SAW melarang pakaian muasfar yang dicelup dengan wantek yang berwarna kuning matang. Nah, pakaian muasfar itu kata beliau termasuk di antara pakaian yang dilarang. Dan ulama beda pendapat mengenai ilah dan latar belakang larangannya. Sehingga pada asalnya yang namanya warna pakaian mau kuning, mau hijau, maupun putih, maupun yang lainnya, hukum asalnya bebas. Kecuali jika ada larangan dalam syariat. Dan yang kita tahu, Nabi SAW punya sorban berwarna hijau. Dan bahkan sebagian masyarakat muslim meyakini itu sebagai bagian dari sunnah, sehingga dianjurkan bagi orang yang punya sorbannya warna hijau. Ini sangat bertentangan dengan antara mitos tadi dengan sunnah Nabi SAW. Karena itu kita nggak percaya dengan mitos seperti ini. Tapi kalau pertimbangannya karena masalah warna hijau itu kurang kelihatan ketika nyemplung laut, itu pertimbangan yang lain. Dan saya kira juga warna yang lain juga sama ya, hitam lebih nggak kelihatan lagi. Sehingga mitos seperti ini nggak benar dan kita tidak boleh mempercayainya.
Karena yang berhak untuk mengatur boleh dan tidak boleh itu bukan jin penunggu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Nabi SAW melalui wahyu Allah, dan tidak ada sesuatu yang haram kecuali yang diharamkan oleh Nabi SAW melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, ada yang mau menyampaikan yang lain? Ini Tat, itu kan juga ada mitos katanya membelakangi pantai sambil nungging itu nggak boleh katanya Tat. Membelakangi pantai sambil Nungging. Alasannya apa, Pak? Wah, katanya juga nggak sopan atau penunggunya marah. Masya Allah, ya. Nggak sopan atau marah. Baik. Menghadap ke arah manapun hukum asalnya boleh. Membelakangi ke arah manapun hukum asalnya juga boleh. Memang ada beberapa kegiatan yang dimana Nabi SAW mengatur tidak boleh menghadap atau tidak boleh membelakangi. Contohnya apa? Contohnya apa? Ketika buang air. Ketika buang air, Nabi SAW melarang menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Dan itu berlaku untuk kegiatan buang air dalam rangka untuk menghormati kiblat. Dan kiblat kaum muslimin bukan pantai, tapi Ka'bah Al-Musyarrafah. Sehingga untuk membelakangi posisi-posisi yang lain, syariat kita tidak ada larangan tentang itu. Maka pada asalnya saya saat ini juga membelakangi pantai. Pada asalnya diperbolehkan. Karena itu tidak ada istilah membelakangi pantai nanti kualat. Apalagi tadi dikatakan tidak sopan kepada penunggunya. Penunggu pantai itu siapa? Penunggu pantai siapa? Penunggu pantai? Ikan. Penunggu pantai Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal, "Huwallazi sakhkhara lakum ma fil ardi jami'an." Dialah zat yang menundukkan untuk kalian segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Sehingga tanaman, kemudian apalagi lautan, bentangan pasir, ini semuanya Allah tundukkan untuk manusia. Artinya silahkan dimanfaatkan. Berarti Allah ciptakan itu sebagai fasilitas, sebagai kehidupan kita yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Maka hukum asalnya semuanya boleh, kecuali jika ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pernyataan bahwa membelakangi atau dengan cara menungging, ya, membelakangi pantai dengan cara menungging tidak sopan kepada penunggunya. Pertanyaannya, siapa penunggunya? Penunggunya jin. Masya Allah. Apa haknya jin menguasai pantai? Wong kita sama-sama makhluk. Saya manusia makhluk, kita manusia makhluk, jin juga makhluk. Kenapa dia pun dikasih hak menguasai pantai seluas ini? Retribusinya berapa? Ini ciptaan Allah untuk semua makhluk, sehingga semua punya hak yang sama. Semua boleh memanfaatkan. Gak boleh kemudian salah satu merajai, menguasai, kemudian membuat aturan, memaksa orang lain untuk kemudian melakukan aktivitas tertentu atau sopan santun tertentu, adab tertentu. Memang kita bersikap sopan santun disyariatkan dalam semua keadaan, baik di pantai, di tempat-tempat yang lain. Makanya Islam mengajarkan berbagai macam adab. Dan tidak ada agama yang prinsip adabnya lebih lengkap dibandingkan Islam. Ya. Kita bisa baca buku-buku adab itu tebel-tebel, menunjukkan betapa lengkapnya adab dalam agama Islam. Baik, cukup? Ada yang lain? Silakan, Pak. Di pantai ini kita boleh nggak tayamum dengan pasir gitu? Ya, tayyib. Memang Masya Allah di sini bentangan pasirnya cukup luas, ya. Boleh nggak dipakai tayamum? Pada asalnya semua permukaan bumi boleh dipakai tayamum. Meskipun ulama beda pendapat, yang tidak mengandung tanah itu boleh nggak dipakai tayamum. Dan pasir itu bukan tanah. Pasir itu bukan turab. Ada sebagian yang berpendapat bahwa tayamum itu harus menggunakan turab. Harus menggunakan turab. Turab itu artinya permukaan bumi yang mengandung unsur tanah. Maka kalau yang tidak mengandung turab, ini ada turabnya enggak? Misalnya ini adalah kerikil yang kecil-kecil tapi jumlahnya sangat banyak, ya.
Berarti ini bukan turab, ini kerikil. Dan kerikil tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk tayamum. Tapi pendapat yang benar, semua permukaan bumi bisa dipakai untuk tayamum. Baik kerikil, bebatuan, tanah. Tanah itu yang ada unsur kalau kena air jadi becek, namanya turab ya. Tapi kalau ini kena air nggak becek dia. Becek nggak? Meresap. Dia nggak becek. Sehingga kalau kita membasahi pasir kemudian dikenai air, kita taruh di tangan kering, itu digosok aja udah rontok. Beda dengan turab. Turab dibasahi, kena badan, kering, digosok, nggak hilang, nempel warnanya, karena ada unsur seperti liatnya. Dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari turab. Karena nanti di tahapan-tahapan berikutnya ada yang seperti tembikar dan seterusnya. Ini tidak bisa dipakai seperti itu. Nah, ada sebagian yang berpendapat bahwa yang boleh dipakai untuk tayamum hanyalah turab. Tapi ini pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang kuat adalah bahwa semua permukaan bumi boleh dipakai untuk tayamum. Cuman ya, karena kita berada di tepi laut, maka tidak perlu tayamum. Apa sebabnya? Air laut boleh dipakai untuk wudu. Sehingga selama masih ada air yang bisa dipakai untuk wudu, tidak boleh tayamum. Syarat tayamum apa? Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida. Kalau kalian tidak menjumpai air, lakukanlah tayamum dengan menggunakan permukaan bumi yang suci. Tayyib. Cukup? Demikian, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, sehingga tidak hanya sebatas main-main, tapi kita juga bisa menggali pelajaran yang ada di sekitar kita ketika kita berrekreasi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.